I want you to show me how to get to know someone like you, someone like you. I want you to know me, 'cause I know that. Pemirsa, negara-negara G20 merupakan organisasi kerjasama negara-negara dengan kekuatan ekonomi besar di dunia. Negara-negara G20 menguasai 80% perekonomian dunia. Indonesia bisa mengambil manfaat dengan memaksimalkan kerjasama multilateral, multilateral ini untuk pembangunan dalam negeri. G20 merupakan organisasi kerjasama multilateral yang terdiri dari Argentina, Australia, Brazil, Kanada, Tiongkok, Prancis, Jerman, India, Indonesia, Italia, Jepang, Korea Selatan, Meksiko, Rusia, Saudi Arabia, Afrika Selatan, Turki, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Indonesia menjadi satu-satunya negara di Asia Tenggara yang menjadi anggota G20 karena dinilai menjadi salah satu kekuatan ekonomi dengan pertumbuhan yang stabil dan jumlah yang besar. Beberapa poin yang dibahas dalam pertemuan G20 di Hamburg, Jerman adalah soal pajak dan pemanasan global. Kanselir Jerman Angela Merkel mengatakan pertemuan berlangsung alot. Presiden Amerika Serikat bertahan dengan sikapnya yang menolak mengikuti kesepakatan pengurangan pemanasan global. Dalam pertemuan G20 tersebut, Presiden Joko Widodo menyempatkan diri untuk mengadakan pertemuan bilateral. Di antaranya pertemuan bilateral dengan Presiden Amerika Serikat Donald Trump, pertemuan dengan Presiden Rusia Vladimir Putin, Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan, dan Perdana Menteri Australia Malcolm Turnbull. Konferensi tingkat tinggi G20 berakhir sudah. Presiden Jokowi telah kembali pulang ke tanah air. Dalam konferensi tersebut, beberapa kesepakatan antar negara anggota telah disetujui, diantaranya terkait perubahan iklim, kerjasama penanggulangan terorisme, dan kerjasama ekonomi. Presiden sendiri juga memanfaatkan kesempatan ini untuk bertemu secara bilateral dengan beberapa kepala negara. Namun hasil pertemuan tersebut kini dipertanyakan apa saja hasil yang dapat dipetik dan dirasakan dampaknya di dalam negeri, baik dari sisi ekonomi dan juga pergaulan internasional. Telah hadir di studio kami untuk berbincang mengenai hal ini yaitu Afiliani, Sekretaris Komite Ekonomi Nasional dan juga seorang ekonom juga, dan juga ada Tirta Mursita, pengamat hubungan internasional. Selamat pagi Pak Tirta, Bu Afi. Kita ke Pak Tirta terlebih dulu. Orang masyarakat atau masyarakat Indonesia pasti bertanya-tanya, ini kita ngomong konkret-konkret aja deh, kalau bicara G20 itu seolah-olah ngawang-ngawang begitu ya. Tapi sebetulnya hal konkret apa yang bisa dipetik atau bisa dibawa oleh Presiden kepada masyarakat Indonesia? Ya. Kita harus pahami bahwa hubungan internasional itu adalah tata hubungan antar, salah satunya adalah kepala negara ya, antar negara, dan itu menciptakan satu komunikasi dan koordinasi antara para pemimpin negara. Tadi disebutkan 20 pemimpin negara ini adalah menguasai lebih dari 80% GDP dunia, dan sangat penting ya, sehingga komunikasi kalau tidak terjalin dengan baik itu bisa mengganggu persoalan regional bahkan bilateral. Nah itu dulu yang pertama yang harus kita pahami. Nah dari pertemuan itu ada satu komunike ya, ada beberapa poin yang dihasilkan gitu. Nah ini harus kita lihat, misalnya tadi disampaikan tentang perubahan iklim. Ya, Indonesia tetap komit terhadap terlibat dalam perubahan iklim itu. Nah otomatis bagaimana para pemimpin domestik, artinya di bawah Presiden ya, para menteri, para pejabat negara itu mengimplementasikan apa yang sudah disepakati. Walaupun tentu kita juga harus lebih selektif menghadapi itu. Nah ini saya kira poin yang harus kita pahami, bagaimana satu kesepakatan atau agreement internasional yang pada dasarnya ini adalah merupakan satu media bertemunya para kepala negara, dan sifatnya juga tidak terlalu mengikat, harus dilaksanakan gitu. Jadi hanya semacam agreement. Baik. Pak Tirta, banyak juga kalangan mempertanyakan relevansinya dari masih relevan tidak sih G20 dengan isu-isu sekarang, dengan Indonesia dengan berbagai macam masalahnya, itu bagaimana bisa Anda menjawabnya? Ya. Saya kira saya masih menjawab ini sangat relevan ya, karena apalagi Pak Jokowi diminta untuk menyampaikan pandangan tentang terorisme misalnya, bagaimana menangani program deradikalisasi, dan beliau sangat bangga mengatakan bahwa itu sukses begitu ya, dan itu juga salah satu bagian dari bantuan dari beberapa negara ya dalam penanganan terorisme misalnya Indonesia. Nah ini adalah salah satu contoh yang kalau kita inginkan sebagai satu hal yang konkret. Tentu nanti di bidang-bidang ekonomi juga akan terlihat beberapa hal yang lebih konkret ya. Itu yang pertama. Yang kedua, mungkin kita lihat dari satu komunike itu ada bagaimana menangani misalnya asylum seeker ya. Bagaimana migran, tenaga migran gitu ya, atau displacement person. Nah ini kan juga penting karena persoalan
pencari suaka itu tidak hanya di Indonesia saja misalnya. Indonesia hanya sebagai tempat transit dan nanti itu akan pergi ke negara-negara lain seperti Australia misalnya, dan negara asalnya di Timur Tengah maupun di Asia Selatan. Itu dalam tata pergaulan internasional. Betul. Artinya hubungan multilateral ini penting untuk Indonesia untuk berkomunikasi. Tapi dari sudut ekonomi, Bu, orang Indonesia kan pasti berpikir kalau sudah ada kerjasama seperti ini, minimal bawa uang, bawa investasi, bawa bisnis, begitu. G20 selama ini kontribusinya terhadap ekonomi itu apa? Oke, sebenarnya kan awalnya didirikan itu pada tahun 99 kan, di mana G20 ini adalah 80% perekonomian dunia, di mana keuangan moneter atau kebijakan moneternya itu agar antar negara ini bisa terkonek sehingga tidak terjadi ketimpangan di antara negara ini kan, awalnya begitu ya. Tapi ketika ada perkembangan 2008 itu mengalami perubahan sebenarnya, di mana negara-negara maju yang menjadi pimpinan di dalam G20 ini mengalami krisis justru kan gitu. Nah, sejak itu mulailah yang namanya G20 ini banyak komitmen yang tidak dijalankan dengan baik gitu ya. Jadi menurut saya kenapa? Karena ternyata kepentingan antara negara G20 itu sendiri berbeda-beda masalahnya gitu. Sehingga ketika ada komunike, belum tentu yang satu itu sepakat dengan hasil komunike itu sendiri gitu. Dan akhirnya yang mereka lakukan, karena itu merupakan mandatori kan, tidak wajib untuk dilakukan dan tidak ada sanksi secara jelas gitu ya. Sehingga akhirnya negara-negara itu memodifikasi apa yang menjadikan hasil komunike, karena biar bagaimanapun kedaulatan negara itu nomor satu gitu loh ya. Jadi misalnya ada kebijakan tentang Basel III di perbankan misalnya, itu kan untuk G20 kan. Tapi misalnya Singapura membuatnya tidak 100%, tetapi dia memodifikasi yang tidak merugikan negaranya gitu. Nah, saya pikir Indonesia harus juga memanfaatkan komunike ini tidak secara penuh, dimana kalau itu merugikan ya jangan dilakukan gitu loh. Jadi artinya bahwa ini penting, tapi kita harus menomorsatukan negara kita dulu kebijakannya. Selama ini apa saja kemudian hal-hal yang disepakati dalam G20 yang kemudian ternyata merugikan Indonesia dalam hal ekonomi? Ya, artinya gini, misalnya kayak tadi global ya, pemanasan global ya, kita kan komitmennya tinggi sekali loh, 23% kalau tidak ya, tidak salah ya. Padahal kita punya kelapa sawit industri gitu ya. Betul gitu, misalnya kayak gitu. Nah, apakah nanti itu lebih menguntungkan dunia dibandingkan orang kita sendiri misalnya gitu. Nah, berarti kita komitmennya harus ya jangan seberani itulah ya. Seperti negara Norwegia aja yang paling banyak ya, paling banyak menggunakan industri aja dia nggak mau sebesar itu gitu loh. Nah, jadi menurut saya kita harus juga berani untuk bernegosiasi atau paling tidak komitmen kita itu lebih mendahulukan dalam negeri gitu ya. Itu yang pertama. Terus misalnya pajak nih, pajak yang lagi rame nih kan. Nah, pajak ini kan kita mau ada perjanjian dengan Swiss, dengan Singapura ya. Apakah kita terus begitu terbukanya kepada mereka, mereka belum tentu terbuka terhadap kita. Padahal banyak uang Indonesia justru di negara-negara itu. Betul, jadi harus ada resiprokal juga gitu ya. Artinya kalau Anda mau dari sini kayak gini ya, saya mau dong dari negara Anda seperti ini. Nah, jadi harus ada juga kekuatan bargaining kita terhadap negara-negara itu gitu. Jadi kalau saya sih tidak menyalahkan pada organisasinya, tapi kita harus mengkoreksi atau mengevaluasi kita sendiri sejauh mana bisa melakukan komitmen atau melakukan negosiasi terhadap hasil-hasil komunike. Saya rasa itu. Sebelum ke Pak Tirta, ke Bu Afi dulu. Ibu Afi, kalau dalam sudut pandang ekonomi, apa hal yang paling krusial saat ini yang menjadi tren, yang menjadi fokus perhatian di G20 dalam pertemuan kali ini? Kalau kemarin kan ada yang dari ekonomi itu adalah masalah pajak ya. Karena sekarang ini negara-negara maju itu sekarang banyak sekali dana-dananya yang pergi dari negaranya kan, pergi ke negara berkembang. Padahal sekarang mereka juga sedang membutuhkan dana karena masalah kemiskinan. Jadi sekarang nih problema utama kita adalah mengatasi kemiskinan bukan hanya di Indonesia loh. Sekarang kemiskinan tuh terjadi di negara maju karena banyak juga PHK, di mana permintaan dunia itu turun 50%. Jadi terjadilah proteksionisme besar-besaran bukan hanya negara berkembang, tapi negara maju justru gitu. Nah, artinya nanti akan antitesis terhadap globalisasi begitu ya? Justru sekarang nih arahnya kepada global jadi gini, nanti itu akan terjadi G2G, di mana globalisasi ini akan mulai menurunkan egonya, karena mereka juga akan memproteksi negaranya. Nah, ini contohnya Trump saja. Trump saja sudah mengatakan bahwa nanti ada beberapa negara yang tidak boleh impor ke mereka kan. Nah, itu artinya apa? Harus G2G. Jadi Indonesia harus menyiapkan global value chain, itu akan terjadi, di mana negara kita ini kalau mau sama Brasil tuh apa sih yang mau kita jual di sana, dan kita butuh apa dari mereka. Jadi arahnya nanti kepada bukan B2B. Global B2B itu nanti akan makin berkurang. Kenapa?
karena mereka akan kenakan politik dumping, di mana mereka akan proteksi perusahaan-perusahaan di dalam negerinya, dan dumping itu sebagai salah satu cara untuk mengeliminir begitu ya, sehingga kalau G2G itu kita akan lebih kuat untuk bisa ekspor ke suatu negara. Artinya kalau kita ingin punya F-16 misalnya dari Amerika Serikat, kita harus juga punya barang atau komoditas tertentu yang bisa kemudian nanti G2G dengan Amerika Serikat, begitu. Contohnya ya? zaman Habibie, beras ketan tukar pesawat, itu bisa jadi dalam berapa tahun itu. ke depan tren itu akan terrealisasi? Menurut saya 10 tahun ke depan ini akan terjadi trennya seperti itu. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan diri untuk bicara global value chain, tidak bicara lagi semuanya harus barang jadi, tidak semuanya harus barang mentah gitu. Nah ini yang kita kelihatannya antar negara kita yang agak kurang, karena kalau tidak ekspor kita akan makin turun nantinya.